Salam Patunggilan. Selamat berjumpa Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam ibadah keluarga GKJW. Mari bersama-sama kita mengawali ibadah ini dengan kita menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 289, bait yang pertama dan yang ketiga, Tuhan Pencipta Semesta. Mari kita mengambil saat teduh untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta Kehidupan yang senantiasa berkarya dan memberkati umat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 362, bait yang pertama dan yang kedua, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Tiba saatnya Ibu, Bapak, dan Saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan siapkan bacaan kita dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan mendengarnya, mari terlebih dahulu kita datang ke hadapan Tuhan, mohon hikmat dan terang. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Kristus, kami sungguh mengucap syukur bahwa di tengah kesibukan kami, di tengah kehidupan yang carut-marut ini, Engkau masih berkenan untuk merawat kami, memelihara kami, yakni melalui firman-Mu yang sudah Engkau persiapkan bagi kami. Kami manusia yang memiliki begitu banyak keterbatasan. Dan dengan keterbatasan kami itu Tuhan, kami seringkali tidak cukup mampu untuk memahami, apalagi melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka Tuhan, pada hari ini
kami berserah seutuhnya. Engkau buka hati dan pikiran kami, Engkau isi dengan sabda-sabdamu, sehingga Tuhan firman-Mu yang nanti akan kami baca, kami dengarkan ini sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kehadiran kami dalam kehidupan ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan demikian. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu yang sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, kesaksian Yeremia pasal 30 ayat 12 sampai dengan 22, dan berbahagialah bagi setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi selalu belajar untuk menyatakan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setiap orang tanpa terkecuali mengalami yang namanya perjalanan spiritual. Mereka pasti mengalami bermacam-macam peristiwa dalam hidupnya. Mengalami peristiwa yang bersifat positif dan negatif, mengalami peristiwa-peristiwa yang menyukakan dan mendatangkan duka cita. Namun, tidak semua orang mampu memaknai setiap peristiwa tersebut sebagai peristiwa perjumpaan dengan Allah. Dan dengannya mereka semakin bertumbuh. Tidak semua orang mampu untuk itu. Jika itu peristiwa yang sifatnya menyukakan hati, tidak sulit bagi kita untuk bersyukur. Tidak sulit bagi kita untuk memandang, menilai bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh maha baik. Dia Allah yang sungguh mengerti, Dia Allah yang sungguh peduli.
Allah yang sungguh mencintai, Allah yang senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, sebaliknya, ketika yang terjadi adalah peristiwa-peristiwa yang mendukakan hati, maka status Allah itu begitu cepat berubah. Yang awalnya kita memahami Allah itu baik, Allah itu peduli, Allah itu penuh dengan kasih sayang, menjadi Allah yang jauh, Allah yang tidak peduli, Allah yang murka, Allah yang meninggalkan kita, dan sebagainya. Ya, jika kita mau jujur Bapak Ibu, kita ini sering memahami Allah tergantung pada situasi hati kita. Tergantung pada peristiwa yang dialami oleh kita manusia. Ya, rasanya kalau boleh saya menyebut manusia itu kebangetan. Allah seringkali kita manipulasi. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bacaan kita hari ini berisi tentang nubuat Nabi Yeremia, tentang pemulihan di masa depan dan penebusan, baik bagi Israel, yaitu kerajaan utara, maupun juga Yehuda sebagai kerajaan selatan. Nubuat ini mencakup pemulangan orang Yahudi dari Babel yang akan terjadi di waktu dekat. Sang Nabi meyakinkan para buangan yang menghadapi masa depan ini sepertinya tanpa harapan, dengan meyakinkan bahwa umat pilihan tidak akan musnah. Itu jika kita baca di dalam ayat sebelumnya pada pasal yang sama. Ya, setelah melalui sebuah proses yang panjang, mereka akan dipulihkan Tuhan. Mereka akan menjadi lebih maju secara spiritual dan menjadi lebih dekat dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita perhatikan dengan seksama. Sangat menarik pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh Yeremia dalam meyakinkan Israel ini. Allah melalui mulut Nabi Yeremia hendak mengajak Israel ini untuk menyadari betapa hebat, betapa besar kesalahan dan dosa yang sudah dilakukan oleh umat ini. Dan tentu dengan akibat-akibatnya. Dan sebaliknya Bapak Ibu, di dalam bacaan ini Allah melalui Yeremia juga menunjukkan betapa luar biasa, betapa hebat pemulihan yang akan dianugerahkan Allah kepada umat Israel ini. Mari yang pertama kita melihat, karena dosanya yang begitu banyak, maka kepedihan Israel ini digambarkan sebagai penyakit yang sangat menjijikkan. Dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Oleh karenanya juga disebutkan bangsa lain enggan berpaling kepada mereka. Mari Bapak Ibu kita membayangkan betapa buruk, betapa terpuruknya kehidupan Israel saat itu. Secara fisik, luka dan bisul itu bisa menimbulkan rasa sakit, panas, perih, dan gatal. Lalu secara sosial, mereka merasa kesepian, terbuang, dilupakan, tidak diingat lagi keberadaannya. Lalu secara mental, kepedihan yang sangat dalam, Bapak Ibu, merasuki hati mereka. Dan bahkan secara spiritual, dalam hubungannya dengan Allah, mereka merasakan bahwa Allah itu begitu jauh. Seolah-olah Allah ini tidak peduli lagi membiarkan mereka dalam penderitaannya. Seolah-olah Allah hanya tinggal diam. Sudah jauh, lalu Allah hanya diam saja. Namun berikutnya Bapak Ibu, ketika kita melihat di ayat 16 dan sampai dengan 22, Allah menyatakan janji pemulihan. Dengan rinci Allah menyatakan pemulihan itu, bangsa-bangsa yang dahulu diizinkan Allah untuk menindas Israel akan berganti mendapatkan keburukan hidup sebagai hukuman atas kekejian mereka. Sementara itu luka-luka Israel
yang digambarkan begitu mengerikan juga akan disembuhkan oleh Allah. Apa yang sudah rusak akan dibangun kembali oleh Allah. Yang dahulu mendapatkan hinaan, cercaan, ketertindasan akan dimuliakan serta dikembalikan harga dirinya sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Sebagai sebuah bangsa yang berkuasa untuk menentukan masa depannya secara mandiri. Semua yang tidak dimiliki oleh Israel pada saat mereka terpuruk akan diberikan oleh Allah. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, nubuat-nubuat Yeremia di dalam bacaan ini menunjukkan betapa serius dan sungguh-sungguh Allah itu di dalam memulihkan keadaan sebagai wujud kasih-Nya kepada manusia. Dan bahkan semuanya itu adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif umat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, melalui peristiwa-peristiwa hidup yang dialami oleh bangsa Israel ini, berada di dalam keterpurukan, kemudian pemulihan yang diberikan oleh Allah. Allah ingin supaya Israel dan siapapun pembaca atau pendengar firman ini tidak hanya bersyukur atas pemulihan menjadi baik yang dianugerahkan oleh Allah. Israel juga diharapkan untuk mampu, Bapak, Ibu, untuk mengalami perjumpaan dengannya, mengalami kehadiran Allah pun dalam situasi yang sangat mendukakan. Bertemu Tuhan dalam setiap perkara, baik senang maupun susah. Dan mereka diharapkan untuk mampu memaknai setiap peristiwa yang terjadi itu sebagai cara Allah, Bapak, Ibu, untuk membangun spiritualitas yang jauh lebih maju. Dan melalui peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi, di sana Allah juga menyatakan kesungguhannya, keseriusannya dalam merawat kehidupan ini. Dia tidak main-main. Allah mau setiap orang percaya memahami hal ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia juga diharapkan untuk serius dan penuh kesungguhan hati dalam bergantung hanya kepadanya dan bukan pada sesuatu yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, maka baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ibadah ini kita akan mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan nama-Nya yang akan kita iringi dengan menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 439, baitnya yang pertama saja, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari bersama-sama Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur ya Bapa, atas pemeliharaan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Engkau telah mencukupkan kebutuhan kami, bukan hanya kebutuhan yang jasmani,
namun Engkau juga memberikan dan mencukupkan kebutuhan yang rohani. Bagaimana pada hari ini Engkau memberikan firman-Mu. Firman-Mu itulah Tuhan yang akan menjadikan kami tetap tenang, sukacita, penuh kekuatan, penuh daya dalam melanjutkan hidup ini. Sungguh terpujilah Engkau akan firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami senantiasa rindu untuk membawa dalam doa, untuk memohonkan kebaikan bagi para pelayan-Mu, baik yang berada di dalam gereja-gereja di lingkup jemaat maupun juga para pelayan di lingkup majelis daerah dan majelis agung. Kami menyadari Tuhan bahwa kami manusia biasa yang memiliki begitu banyak keterbatasan. Namun ketika kami memiliki hati yang tulus, ketika kami mendasarkan semua pelayanan kami, karena hormat kami, karena rasa syukur kami kepada Engkau Allah yang setia, maka Tuhan pelayanan kami akan sungguh mendatangkan sukacita, akan mendatangkan penghiburan, mendatangkan kekuatan bagi warga jemaat yang kami layani. Ya Tuhan, kami serahkan apapun yang kami kumpulkan pada hari ini. Engkau memberkatinya, Engkau menyucikannya. Dan Engkau juga memberkati apa yang kami tinggalkan di rumah. Kami persiapkan untuk membiayai operasional keluarga kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersyukur. Tuhan, sampai hari ini kami masih merasakan keprihatinan, rasa khawatir, takut. Pandemi masih melingkupi kehidupan kami. Kami masih melihat tayangan-tayangan, berita-berita yang menceritakan tentang peristiwa kematian, dan kematian orang-orang yang terinfeksi corona ini. Sungguh Tuhan, kehidupan kami sangat pelik, kehidupan kami sangat menegangkan. Namun Tuhan, di tengah keprihatinan kami ini, kami masih bisa berjumpa dengan Engkau. Kami masih bisa bersyukur Tuhan, bahwa Engkau telah membawa kami sampai pada perkembangan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Bagaimana bangsa-bangsa bekerja sama untuk menciptakan vaksinasi, dan vaksinasi itu sudah sampai ke negeri kami. Sudah ada beberapa golongan masyarakat yang mendapatkan vaksinasi. Yang pertama adalah tenaga medis, beberapa tokoh agama, para adiusmu. Kami bersyukur Tuhan atas kemajuan yang Kau nyatakan bagi kami. Dan kami menyadari itu adalah pekerjaan-Mu sendiri. Apa yang baik ini Tuhan, akan Kau jadikan jadi berkat bagi kami, sehingga kami pada saatnya nanti akan mampu menjalankan kehidupan kami seperti hari-hari yang lalu. Kami beraktivitas dengan normal, kami boleh melaksanakan segala kegiatan kami, bertemu dengan lebih banyak orang dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi pemerintah yang sudah mengambil beberapa kebijakan yang sangat baik. Namun kami juga menyadari bahwa pemerintah kami yang terdiri dari presiden, para menteri, dan para pemimpin daerah, mereka bukanlah orang-orang yang sempurna, sehingga seringkali kami juga menjumpai bahwa kebijakan mereka tidaklah tepat. Bahkan masih terselip Tuhan, ada orang-orang yang begitu teganya untuk memotong dana untuk kegiatan sosial di dalam masa pandemi ini. Sungguh kami prihatin. Demikian juga tenaga medis sebagai orang-orang yang berada di garda terdepan. Mereka harus bersinggungan langsung dengan orang-orang yang terinfeksi. Nyawa mereka dipertaruhkan. Tuhan, sampai hari ini kami tetap mengamini bahwa Engkau berkarya. Engkau membersamai kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau meneguhkan hati mereka, Engkau menguatkan semangat mereka untuk terus berjuang. Mengantar kami dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Berkati mereka, beri mereka kekuatan fisik yang handal, kedamaian bagi keluarga yang mereka tinggalkan, keikhlasan mereka karena salah satu bagian dari anggota keluarga ini menjadi orang-orang yang terdekat dengan pasien COVID-19. Dan juga secara khusus bagi pasien COVID-19
dengan kegelisahannya, dengan pergumulannya, dengan segala apa yang bersifat negatif yang mereka rasakan. Kami menyadari Tuhan, karena mereka sedang berada di batas antara kematian dan kehidupan. Roh-Mu hadir, bimbingan-Mu nyata bagi mereka melalui orang-orang yang terdekat, melalui para dokter, para perawat, dan orang-orang dekat mereka. Sungguh Tuhan, kami bergantung hanya kepada-Mu dalam kami mohonkan kehidupan yang jauh lebih baik ini. Ya Tuhan, selebihnya kami juga membawa dalam doa setiap pergumulan dialami oleh keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, siapapun mereka. Karena hidup kami senantiasa dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang buruk yang mendatangkan pergumulan. Kami tidak memungkiri itu, namun Tuhan mampukan kami seperti firman-Mu yang kami dengarkan tadi, bahwa peristiwa-peristiwa buruk yang mendatangkan duka cita, yang mendatangkan beban yang begitu berat bagi pribadi dan keluarga. Engkau buka mata hati kami sehingga kami mampu tetap berjumpa dengan Engkau, dan peristiwa buruk yang menjadi tantangan kami itu tetap menjadi media bagi kami untuk berjumpa dengan Engkau, dan tetap menjadi jalan bagi kami untuk sampai pada spiritualitas yang jauh lebih maju. Ya Tuhan, kami manusia biasa, kami tidak punya kekuatan apa-apa, yang kami bisa hanyalah meminta dan memohon kepada-Mu. Namun kami juga senantiasa belajar untuk bersyukur dan bersyukur atas semua yang sudah Engkau nyatakan. Karena inilah yang akan menjadikan kehidupan kami akan tetap kuat. Ya Tuhan, doa, sembahyang kami, permohonan kami ini seutuhnya kami gantungkan pada belas kasih-Mu, Kristus yang senantiasa mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 415, baitnya yang pertama, Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Oleh karena itu kita akan menerima berkat melalui hamba-Nya yang demikian. Tuhan menyertai roh-Mu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Amin.